Hmm. Tes. David dia. Fit kiri. Mixer. Oh ya. So. Oke. David Milo. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di Sensil Learning Weekend ke-11 part 2, di mana pembahasan container your application with Docker itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Namun karena pembahasan tidak dapat dilakukan untuk satu pertemuan saja, jadi kita lakukan di part 2-nya. Nah, sekarang yang telah kita bahas kemarin, mulai dari container overview sudah, bagaimana itu Docker dan bagaimana cara kerjanya itu sudah. Kemudian manajemen beberapa objek di Docker itu di pertemuan satu juga sudah dibahas. Bagaimana mengupload sebuah image ke dalam cloud itu sudah juga. Kemudian kita sudah menjalankan beberapa aplikasi web di Python, di Docker, dalam Docker. Kemudian selanjutnya, kalau teman-teman punya link pooling di presentasinya, silakan buka langsung ke slide 17. Oke, 17 ke 18. Jadi setelah kita memanajemen sebuah Docker, oh ya, linknya ya. Oke. Oke, jadi pada saat kita manajemen sebuah Docker, kita mau jalankan aplikasi di dalam kontainer yang ada di Docker, kita bikin dulu image-nya, itu pakai perintah docker build titik min-min-tag my app, itu nama image-nya. Kemudian kita jalankan image tersebut ke dalam bentuk kontainer pakai perintah docker run min it min p min port ya. Jadi 8080 itu adalah port di dalam host kita. Kemudian port 80 yang di sini itu port yang berada dalam kontainer. Jadi
pada saat kita akses kontainer yang kemarin yang kita pakai port 80. Kemudian name-nya ini name myapp itu nama kontainernya. Kemudian myapp itu nama image yang telah kita build sebelumnya pakai Docker build. Oke, jadi kita sudah jalankan kontainernya nih. Nah, kita mau update kodenya di dalam. Pasti kita harus bikin ulang image-nya. Nah, untuk bikin ulang image lagi, kita pakai perintah yang sama, docker build 1 -tag myapp. Kemudian kita stop kontainer yang jalan, kontainer stop myapp. Kemudian kita hapus kontainernya. Kemudian kita jalankan kembali ke docker run -it -p 8080 sama seperti yang di atas. Nah, bayangkan kalau misalnya kita mendevelop sebuah aplikasi, kemudian kita ada perubahan sekecil apapun itu di dalam Docker, di dalam image-nya, yang kita jalankan di kontainer tadi, kita harus lakukan perintah yang sama berulang. Nah, kemudian muncullah sebuah Docker Compose. Nah, Docker Compose ini fungsinya untuk mengumpulkan semua konfigurasi-konfigurasi yang kita akan gunakan untuk menjalankan sebuah kontainer. Nah, di kumpulan konfigurasi itu nanti kita bungkus dia ke dalam bentuk file by AML. Jadi isinya itu modelnya kita bisa cek di Google itu YAML. Jadi nanti Docker Compose itu kita bisa manajemen banyak kontainer yang memiliki image yang berbeda-beda sekaligus dalam satu file itu. Kemudian kita bisa tentukan service-service apa saja yang bisa jalan. Kemudian kita integrasikan ke codingannya. Jadi nanti kita misalnya kita punya web aplikasi kayak modelnya seperti pada di presentasi teh. Di sini kita punya ada 2 jenis jaringan. Kita punya 3 kontainer ya. Kita punya web app, nanti ada di modelnya ada di PHP. Kemudian kita punya database, nanti kita pakai image MySQL. Kemudian ketika kita ingin manajemen MySQL kan kita biasanya pakai PHP-MyAdmin. Kalau misalnya kita mau akses MySQL-nya lewat web. Nah, di sini kita bagi 2 jenis konfigurasi jaringan di dalamnya, di mana web app yang PHP ini bisa terkoneksi langsung sama MySQL, kita namakan jaringan web app. Kemudian untuk backend sendiri kan kita biasanya pakai MySQL sama PHP-MyAdmin. Jadi PHP-MyAdmin ini cuman bisa diakses pada saat kita berada di lokal biasanya. Biasanya kita tidak expose di luar kan, kalau misalnya kita sudah develop aplikasinya di server. Nah, jadi kalau My Web App ini tidak akan bisa komunikasi sama PHP-MyAdmin, tapi harus melalui database yang ada di tengah. Jadi karena PHP-MyAdmin ini sama Web App tidak ada kaitannya, jadi kita pisahkan saja nanti network. Nah, konfigurasi awal itu buat Docker Compose-nya sendiri kita bisa lihat di presentasinya itu ada source code yang telah saya kasihkan. Silakan buka link GitHub saya. Ada di pertama ya. Nah ini, bukan. Nah ini nih. Kalau misalnya yang mau coba-coba silakan download di GitHub saya di SensiLW11. Jadi isinya nanti itu kita punya beberapa folder. Tadi kan kemarin ini expose hello, flash hello, dan simple apache kita pakai Docker file buat bikin image-nya. Nah sekarang kita punya chehi hello. Jadi isinya ini adalah kode Nitel versi 3. Jadi kita bikin Docker Compose-nya. Jadi Docker Compose-nya itu kita bungkus konfigurasi dalam bentuk file Docker Compose.yml. Nah, ini isinya. Nah, konfigurasi itu untuk
bikin untuk menjalankan sebuah kontainer itu sangat sederhana ya. Jadi kita bisa lihat versi pertama itu kita masukkan dulu versi 3 atau biasa pakai tergantung versi Docker Compose-nya, versi konfigurasinya. Jadi kemudian kita masukkan service. Service ini maksudnya jenis service apa di kontainer di server kita yang kita mau jalankan. Misalnya di sini saya punya service CICO. Jadi ini namanya bisa diubah. Misalnya kalau kita punya database, kita bisa tulis databaseku atau database yang lain. Jadi kita bisa konfigurasikan per image. Kemudian kita gunakan image tutum apache.php. Jadi kita pakai saja yang punya orang. Jadi isinya itu di sini sudah ada Apache dan PHP. Kemudian kita lakukan export ports. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya pada saat kita jalankan sebuah image itu kita pakai min.p, sekarang diganti dengan ports. Jadi kita mengekspos artinya memberikan akses ke luar kontainernya pakai port 80. Dari isi dalam kontainernya itu port 80. Jadi portnya sendiri juga kita bisa tambahkan beberapa port dalam satu kontainer. Misalnya kita punya beberapa port yang mesti dibuka ke host, kita cukup tambahkan dari baris bawah ini. Nah, untuk volume sendiri ini kita mounting ceritanya. Jadi folder CI Hello bisa dapat diakses langsung di dalam kontainer melalui folder CAP. Jadi pada saat kita melakukan perubahan di dalam CI Hello, jadi otomatis berubah juga yang ada di folder /app ini. Nah, ini untuk environment sendiri fungsinya kita mendefinisikan sebuah variabel di mana variabel itu bisa diakses di dalam kontainernya sepanjang kita menyalakan kontainer. Jadi misalnya auto override jadi auto override terus. Ini maksudnya jadi ini maksudnya variabel allow override ini bisa terus diakses sepanjang kita berada dalam kontainer. Nah, untuk menjalankan sebuah Docker Compose ini kita cukup menggunakan Docker. Dulu. Oke, jadi kita cukup gunakan Docker Compose app. Jadi setelah kita jalankan, oh ya, kita belum masuk ke ini. Oh ya, sebelum jalankan Dockernya ya. Akan dulu. Oke, jadi kalau kita ingin jalankan Docker Compose-nya ini, yang dimana isinya adalah service CICO, kita cukup menggunakan perintah Docker Compose app. Ya, sebelum masuk ke direktorinya ya. Jadi kita masuk ke direktorinya dulu, CI Hello. Kemudian kita jalankan Docker Compose app index. Oke. Di sini kita menjalankan Docker Compose app di mana Docker akan melakukan mengambil image, kemudian sesuai dengan perintah-perintah yang sebelumnya kita gunakan pada Docker. Nah, cuman di sini kita tinggal langsung Docker Compose app dan dia
akan terjemahkan semua ke dalam perintah-perintah itu. Sehingga pada saat kita buka kontainernya, kontainer S, nah pada saat kita buka kontainernya, maka kontainer yang maka halo, oke, putus ki. Oke, jadi kontainernya jalan dengan ID yang ini SSH. Kemudian namanya akan mengikuti sama service yang kita bikin. Misalnya ini CI load tadi nama foldernya, ini CI ku adalah nama service, dan ini satu adalah nama kontainer yang ada dalam maksudnya attempt pada saat kita jalankan Docker Compose tersebut. Nah, karena portnya sudah kita expose ke 80, maka kita bisa langsung mengakses CI tersebut ke localhost saja. Oke. Ini kita bisa langsung localhost. Nah, kita lihat halaman awal di CI. Oke. Jadi ini untuk satu service. Jadi misalnya kita mau bikin yang tiga image itu. Nah, di sini kalau kita lihat di foldernya, kita bisa akses di sysfo kaset. Jadi ini adalah aplikasi sederhana untuk manajemen kaset. Oke. Jadi kalau kita ingin menghapus kontainer ini atau menghentikan kontainer yang kita jalankan melalui Docker Compose, kita cukup mengetikkan Docker Compose down. Nah, kemudian kita ke sysfo kaset. Ya. Jadi sama, kita jalankan Docker Compose up. Nah, bedanya di sini yang kita gunakan option D. Option D ini maksudnya kita jalankan Docker Compose-nya ke dalam bootstrap detach atau jalan di background, sehingga pesan yang ditampilkan itu cuman create a network default, kemudian create a serial hello. Jadi pada saat kita Docker Compose up, itu semua log pada saat kita ingin menjalankan kontainer apps akan ditampilkan di konsolnya. Nah, misalnya kita Docker Compose up. Nah, di sini terdapat 3 warna. Kita bisa lihat bahwa terdapat 3 service yang sudah saya konfigurasikan sebelumnya. Nah, coba kita lihat service-service bagaimana saja itu. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk sebuah service itu kita akan ke satu inden ini. Nah, pertama kita identifikasi dulu versi YAML-nya. Kemudian services ini kita identifikasi service apa yang kita mau jalankan. Di sini saya bikin namanya web. Kemudian kita pakai tutum Apache. PHP, kemudian kita expose ke port 8080. Nah, di sini ada dua volume yang kita mounting. Yang di sini pada saat kita mau mounting volume sysfo kaset ke dalam folder /up yang ada di kontainer. Sedangkan mounting yang kedua ini ketika kita misalnya kita punya git dalam sysfo kaset atau web aplikasi yang kita sedang kerjakan. Cuman kita tidak mau copy juga masuk ke dalam kontainer, maka kita spesifikasikan saja tanpa folder mounting yang ada di luarnya. Nah, ini environment ini sama seperti yang saya katakan tadi,
kita bikin dulu variabel nanti yang bisa diakses selama kita berada dalam kontainer tersebut, agar override true. Kemudian DB hostname ini namanya DB. Namanya DB ini sesuai dengan nama service yang ada di database. Jadi sebentar saya bahas. Kemudian DB name sysfo cassette dan lain-lain. Kemudian untuk service kedua itu kita gunakan MySQL tadi, MySQL sebagai database. Jadi pertama kita bikin image-nya dulu. Kemudian kita mounting volumenya. Volumenya itu dump. Jadi fungsinya ini ketika kita punya MySQL, kita punya backup database, kita bisa langsung masuk ke dalam kontainer, masukkan ke dalam kontainer sehingga kontainer akan mengeksekusi hasil backup database. Nah, dump itu di MySQL itu kalau misalnya kita export ya. Jadi ini ada SQL-nya. Nah, untuk environment sendiri itu ini spesifik ke MySQL. Jadi harus kita masukkan. Nah, ini MySQL root sendiri kita tahu bahwa dia password root. Kemudian MySQL user pada saat kita ingin mengakses menggunakan user, di sini kita pakai unlisted passwordnya, kemudian database nya. Kemudian kita ekspor ke port 3306 sama seperti MySQL pada umumnya 3306. Kemudian kita gunakan network. Untuk network sendiri nanti saya jelaskan. Kemudian kita punya phpMyAdmin. Nah, depends on ini fungsinya jika DB ini servisnya akan mengikuti ke service DB. Jadi kalau misalnya DB-nya tidak up, maka PHP-nya mainnya seharusnya tidak up. Kemudian kita gunakan image phpMyAdmin. Kemudian ini restart. Kalau misalnya terdapat error, maka dia restart sendiri. Kemudian untuk portnya, jadi kalau misalnya kita akses di localhost port 8000, maka kita akan gunakan phpMyAdmin, halaman phpMyAdmin di dalam port 80 yang ada dalam kontainer. Kemudian untuk environment sendiri, ketika kita ingin memakai phpMyAdmin itu phphost DB. DB ini ada nama service database tak. Jadi kalau misalnya kita mau hubungkan phpMyAdmin dengan database yang ada di atas ini, kita pakai phphost DB. Kemudian MySQL root password sama seperti yang di atas. MySQL user kita pakai unlisted. MySQL password 123456. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada konfigurasi networks. Jadi konfigurasi networks ini pada saat kita mau bikin kontainer kita terisolasi pada bersamaan dengan service tertentu saja. Misalnya web kita mau cuman hubungkan sama DB, kita tidak mau hubungkan sama phpMyAdmin. Maka kita bikin satu cluster jaringannya. Jadi ini cluster jaringan website. Jadi isinya web. Di DB juga ada dalam cluster website. Nah, untuk backend sendiri, kita bikin cluster backend untuk supaya bisa menghubungkan antara database dengan phpMyAdmin yang ada di sini. Oke, setelah kita identifikasi dia masuk ke cluster network yang mana, kemudian kita bikin clusternya di in the networks. Jadi di sini kita identifikasi misalnya kita punya dua cluster, namanya satu website dan namanya satu backend. Jadi di sini network ada konfigurasinya juga, nanti cuma kita pakai yang default saja. Nah, di sini kita sudah jalankan websitenya. Jadi kita sudah bisa akses ke localhost port 80 untuk akses webnya. Coba kita buka. Kalau ya. Nah, di sini kita bisa akses
aplikasi webnya. Nah, misalnya kita lakukan login. Nah, misalnya kita mau tambah, kita masukkan data dalam saja. Oke, jadi ini satu kaset telah ditambahkan, jadi ini sudah ditambahkan di database. Nah, misalnya kita mau akses database-nya langsung, kita bisa menggunakan Docker exec tadi, Docker exec yang sebelumnya telah kita jalankan di pertemuan sebelumnya. Ya. Misalnya nama kontainernya tadi syspocaset, kemudian dd, kemudian 1. Kemudian kita misalnya mau pakai bus, kita pakai. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke MySQL-nya. Di MySQL kan kita masukkan saja user dan nama usernya dan minta untuk passwordnya. Nah, saya tidak akan jelaskan lebih jauh untuk MySQL database. Nah, jadi seperti itu gambaran umum untuk Docker Compose, di mana kita bisa mengakses beberapa membuat kontainer. Jadi kalau misalnya kita buka kontainernya, nah di sini kita sudah menjalankan beberapa kontainer sekaligus hanya dengan menggunakan Docker Compose yang isinya beberapa konfigurasi service yang telah kita bikin di konfigurasi itu. Nah, kemudian sejauh ini kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di chat ya. Oke, jadi di sini kita saya kasihkan tambahan informasi saja. Kalau misalnya kita mau manajemen sebuah Docker yang ada di dalam server atau misalnya kita sudah install di WSL di Ubuntu dalam Windows, kita bisa gunakan Docker desktop. Tapi kalau misalnya kita mau akses dia melalui web, jadi kita pakai Portainer untuk manajemennya. Jadi kalau misalnya Docker desktop kan kita pakai manajemen kan Docker desktop kayak ini. Oke. Jadi kalau kita pakai Docker desktop kan kita bisa manage kontainer dan image-nya yang ada di sini. Misalnya kita sudah jalankan Syspocaset tadi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Docker di server kita dan kita mau akses dan manage Docker kita kan pasti tidak pakai Docker desktop karena ini cuma buat Windows, jadi kita pakai service yang lain sehingga dia bisa diakses melalui web misalnya. Nah, kita bisa pakai Portainer ini. Nah, untuk Portainer sendiri jalankannya dia punya image tersendiri. Jadi kita coba buka cek dulu. Oke, kalau misalnya kita mau manajemen Docker tadi menggunakan layanan Portainer, kita bisa langsung jalankan perintah Docker run minde. Kemudian ini minde dalam mode detach ya. Ini minp untuk supaya kita bisa akses dia melalui port 9000 kalau di localhost. Kemudian
port 9000 dalam kontainer. Kemudian kita ke Minve ini kita mounting volume. Jadi di Docker yang ada dalam hostnya ke Docker yang ada dalam kontainernya. Kemudian kita ambil image-nya di Docker registry container. Kita ambil nama image container, jadi kita jalankan. Oke, jadi kita sudah bisa akses ke localhost port 9000. Oke, jadi kita coba akses localhost 9000. Nah, ini ada konfigurasi awal. Kalau misalnya pertama kali kita jalankan container, ini passwordnya misalnya 123456, 123456. Oh ya, 8 karakter ya, 78. Oke. Nah, ini kita pakai misalnya name dockerku. Ini kita pakai localhost saja. Ya, ini kalau misalnya kita jalankan di remote ya. Kalau Docker demonya ada di remote, karena kita lokal maka kita pakai yang lokal saja. Nah, kita lakukan connect. Nah, di sini kita sudah manage Dockernya setara sama Docker desktop ini. Kalau kita bisa lihat di sini kita sudah jalankan 4 kontainer. Nah, ini syspo admin, ini tadi Docker containernya. Dan kita bisa manage user, misalnya user apa saja yang bisa akses kontainer tersebut. Nah, sebenarnya terdapat beberapa keuntungan dan kerugian pada saat kita menggunakan Docker pastinya. Nah, kalau misalnya kita ingin coba teknologi baru, kita bisa pakai Docker buat coba-coba. Misalnya kita mau tes-tes MongoDB dan lain-lain, itu kita bisa pakai Docker sehingga tidak mempengaruhi mesin yang kita gunakan sekarang ini. Kalau misalnya Docker kita pakai kalau misalnya kita lakukan pekerjaan mengulang-ulang sehingga bisa menghemat waktu tanpa misalnya tadi pakai Docker Compose yang cukup menggunakan file konfigurasi saya untuk menjalankan perintah-perintah dalam Docker. Kemudian kalau misalnya sebuah aplikasi itu kita jalankan ke dalam mode isolasi, jadi artinya mode isolasi ini di mana kita lakukan pembatasan akses pada aplikasi kita, misalnya dia tidak bisa akses ke folder manapun, kita pakai Docker. Kemudian pada saat kita lakukan development itu sebaiknya kita pakai Docker, di mana misalnya kalau misalnya pakai Node kita dependensinya itu cukup ada dalam kontainer saja, tidak ada dalam host folder hostnya. Nah, namun kerugiannya untuk menggunakan Docker, kalau misalnya kita aplikasi kita itu fokusnya di pelayanan kecepatan pelayanannya, karena Docker itu menggunakan resource dan membagi-baginya ke beberapa kontainer. Jadi resource yang dibagi itu pasti makan beberapa memori dan RAM karena mesti jalan karenanya secara virtual kan. Kemudian kalau misalnya develop GUI app tadi, sepanjang kita praktik menggunakan Docker kan kita pakai konsol terus, jadi tidak cocok digunakan untuk mendevelop sebuah aplikasi GUI. Tapi untuk Python ada yang bikin soket buat tampilkan aplikasi GUI-nya menggunakan Docker, tapi kita tidak akan bahas itu. Kemudian apabila kernelnya berbeda, karena dia kan kontainer, berarti dia menggunakan kernel yang sama. Kalau misalnya kita mau jalankan aplikasi Windows di dalam Docker Linux, Docker yang terinstall di Linux pasti akan terdapat beberapa masalah. Ada perubahan kernel. Nah, pada saat kita mengakses sebuah kontainer, secara default itu akses kontainernya itu adalah root. Tadi
misalnya ini, nah ini nih. Kalau kita masuk di kontainernya pasti kita akses itu sebagai root. Sehingga pada saat kita melakukan perubahan file, kemudian di host juga ada rootnya, maka akan saling bertabrakan. Nah, misalnya itu pada saat kita menggunakan PHP kan kita mesti ganti permission file itu ke dalam www.data. Nah, itu biasanya pada saat kita save kuningan itu pasti ada mesti konfigurasi lain yang kita mesti tambahkan. Nah, kalau misalnya kita mau develop sebuah app, misalnya kita cuman pakai HTML yang tidak butuh web server, kalau HTML biasa kan kita tinggal buka saja file HTML-nya. Nah, kita tidak perlu Docker untuk memasukkan HTML tersebut ke dalam kontainer, jadi sangat tidak disarankan untuk aplikasi yang sifatnya simple seperti HTML. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan kepada kalian mengenai Docker. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, saya lihat dulu. Oke. Oke, yang membedakan antara Docker dan Kubernetes. Nah, kalau Docker itu biasanya kita gunakan untuk develop secara lokal saja. Meskipun bisa digunakan untuk develop di cloud, tapi platformnya itu disarankan untuk menggunakan untuk develop aplikasi yang di lokal saja. Nah, sedangkan kalau Kubernetes itu biasanya digunakan untuk ketika kita sudah ingin menerapkan continuous integration atau continuous development, di mana pada saat kita develop aplikasi, aplikasinya itu bisa langsung melakukan testing terhadap test case yang kita identifikasi sebelumnya. Jadi setelah lewat di test case, nanti bisa otomatis langsung digunakan di usernya. Oke, bagaimana user? Halo Yusril. Oke. Masih ada pertanyaan? Halo Kak. Iya. Oke Kak, mau bertanya nih Kak tentang Kak. Iya, tentang apa? Aset tadi itu. Kan ada di sini Docker Compose. Iya. Nah, ada juga folder lagi tuh Kak dalamnya yang application, asset, dump, dengan sistem. Iya. Itu fungsinya apa itu Kak yang application, asset, dump, system? Saya kira kalau Docker Compose kan dibuka baru di run, image-nya ambil dari download lagi. Kenapa harus ada? Begini, kan pada saat kita develop aplikasi kan, kalau kita gunakan image yang sudah dibuild melalui Docker file yang kayak ini kan? Ya kayak ini ada dua kan? Ya itu yang tutum Apache PHP kan pakai download itu tuh Kak? Nah download itu. Iya, download kalau misalnya dia tidak ada di lokal. Nah, jadi di tutum Apache kan ini cuman aplikasi yang isinya Apache dan PHP. Nah, di situ itu belum ada isinya aplikasi tak ceritanya. Nah, ini kan ada CI-nya. Aplikasi tak misalnya dalam bentuk misalnya kita pakai framework CI. Jadi kita masukkan codingan tak ke dalam image tutum Apache, kemudian kita jalankan melalui kontainer. Cuman di image tutum Apache ini belum ada isinya aplikasi tak ceritanya. Oh iya, betul. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara kalau misalnya kita jalankan aplikasinya. Kita pakai
ini sebelumnya kan di pertemuan selanjutnya, sebelumnya kan kita pakai Dockerfile. Nah ini kalau Dockerfile ini perintahnya ini from tutum Apache work dir up, kita copy. Oke. Oke, expose ke port 80 dan instrument raw terus. Nah, jadi di sini kita pakai base-nya tutum Apache, jadi kita pakai image-nya orang untuk bikin image tak sendiri. Jadi itu bedanya. Kalau Docker Compose itu kita bisa jalankan aplikasi tak tanpa perlu bikin image. Kita cuman pakai, kemudian kita langsung jalankan ke kontainer. Kalau Dockerfile itu kita bikin image-nya dulu, baru bisa kita jalankan ke kontainernya. Seperti itu. Oke, gimana? Paham, Kak. Ya. Jadi, masih ada pertanyaan? Yang mau bertanya kita langsung kasih mic-nya. Mau bertanya. Volume. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan di Docker, kalau ini kan apa? Docker Compose kan bisa kasih banyak service satu kali jalan. Iya. Kalau pakai Dockerfile satu-satu pilih atau bisa juga banyak? Kalau sebenarnya beda fungsi sih. Kalau Docker Compose itu biasanya kalau kita pakai, kalau misalnya aplikasinya itu bisa kita langsung jalankan. Kalau misalnya Dockerfile itu pada saat kita build kan kita ceritanya image-nya itu mesti melakukan beberapa perintah, misalnya kita copy isinya kah, kemudian kita mau konfigurasi beberapa isinya image tak. Nah kalau misalnya kita mau jalankan beberapa perintah itu kita tidak agak susah untuk memasukkannya ke dalam Docker Compose. Jadi Docker Compose itu artinya siap dijalankan gitu. Kalau Docker file-nya itu kalau misalnya kita mau build image-nya, dan kalau kita mau share juga, kalau misalnya teman-temannya mau jalankan aplikasinya tanpa perlu build kan tinggal kirim Docker Compose-nya saja, nanti dia akan download sendiri image-nya. Yang kalau image yang sudah kita identifikasi ke Docker Compose-nya. Oke. Gimana? Ya, Kak. Terus maka lagi bertanya, Kak? Ya, lanjut. Pertanyaanku, kan itu kalau pakai Docker Compose kan ada yang dibilang Docker Compose Up, tuh, Kak? Apa? Docker Compose Up. Kalau iya. Apa? Docker Compose YAML-nya. Nah, itu tak kalau saya pakai itu nggak bisa kalau sejalan gitu, Kak. Docker Compose Up itu kayak bentuk Loki tampilannya. Cocok yang begitu, Kak, memang. Kan yang sebelumnya mana itu? Ini di pertama nih, Docker Compose ini. Nah, pada saat ini kan ada sebenarnya optionnya di sini. Yang ini kan Docker Compose Up kan? Nah, pada saat kita jalankan Docker Compose Up tanpa ada option yang lain, itu dia akan tampilkan semua lognya. Melog terus pertanyaan. Iya, log terus bagaimana caranya supaya bisa keluar dari lognya itu? Jadi untuk keluar kan kita cuman escape. Mati juga anunya. Mati kontainernya. Iya. Nah, itu nih fungsinya mode detach. Jadi ceritanya mode detach itu dia akan jalan di background sehingga tampilannya dia cuman kayak gini aja. Creating network, creating CI hello. Pakai Minde Kak? Ya, Minde. Minde itu mode detach. Kalau misalnya di Docker Build itu iya sama gitu, detach gitu juga. Kalau lognya itu Kak, ada file simpannya, maksudnya semua lognya itu tercatat di sebuah file ada? Bisa kita masukkan kalau misalnya kita lakukan listening di
Kalau kita bisa lihat langsung referensinya di Docker logging. Minde. Nah ini kita bisa langsung masukkan log beberapa optionnya untuk masukkan log ke dalam file. Jadi kalau misalnya kita masukkan lognya kan tinggal kita bikin misalnya docker log, sehingga kita di sini docker logs. Jadi kan kalau misalnya hasil outputnya kan kita masukkan ke dalam file, kalau ini misalnya model kayak gini, baru nama filenya kan log.log misalnya, kayak gitu. Nanti opsinya bisa lihat langsung di dokumentasinya di. Oh iya. Berarti bisa Kak, jawabannya bisa, maksudnya bisa. Iya, bisa. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi? Oh, iya Kak, sama kan kalau run Docker Compose Up kan ya run itu Kak, jalan Iya. bisa masuk ke dalam menunya itu Kak, dalam kontainernya. Kontainernya, maksudnya kita mau akses. Iya, mau akses aplikasinya? Ya, aplikasinya dalam. Jadi misalkan kan buat Kak website upload file, nama Kak buka itu file yang upload orang. Bisa. Kita bisa pakai Docker exec. Nah, kalau misalnya kita pakai Ubuntu kan terminal bawahnya kan kita pakai bash. Jadi kebanyakan Linux. Yeah. Nah, kita pakai exec, nama kontainernya. Aduh, saya belum jalankannya, saya jalankan dulu. Docker Compose Up. Lupa. Ya. Docker exec in kemudian kita nama kontainernya misalnya di web, kemudian kita pakai bash. Nah, ini kita sudah masuk dalam kontainernya dalam mode terminal kan. Nah, di sini bisa kita list file. Nah, di sini delta. Nah, perlu kita ketahui kalau misalnya kita lakukan mounting, kayak misalnya yang ini, kita mounting isinya folder ini sysvocasset ke dalam folder up. Jadi pada saat kita update di dalam folder sysvocasset yang setelah kita mounting, nanti akan ikut berubah di dalam folder up ini. Yang di dalam kontainernya langsung berubah itu Kak, mengikut. Iya. Kalau kita mounting. Oh. Jadi ini fungsinya volume, jadi kita mounting toh. Tapi kalau tidak dimonting Kak, enggak berubah langsung itu? Enggak. Iya, enggak. Kalau enggak kita mounting, kalau misalnya kita gunakan image kan kita build lagi image-nya, kita copy manual lagi. Cuman lebih angka baiknya itu kita mounting supaya gampang di develop. Jadi kalau misalnya kita edit di sini, live kita edit juga di isinya kontainer kita. Kalau mountingnya tuh Kak, yang di Punyata ini sekarang termounting ini? Iya, termounting otomatis karena kita sudah masukkan ke konfigurasinya di Docker Compose YAML ini volumes. Bisa kita lihat di volumes. Berarti tiap fungsinya volumes untuk mounting nih Kak? Iya. Oke. Pakai exec deh. Nah, exec kalau misalnya kita mau akses terminalnya dalam kontainer. Iya. Biasanya enggak kita akses misalnya. Kalau sudah kita mounting kan kita live di sini. Oke. Oh, kalau berarti kalau termounting berarti tidak perlu buka gitu ya karena masuk file
Sistem kaset tak itu yang di laptop tak, yang di punya tak laptop, bukan Mia nih Bang. Misalnya saya hapus ini anunya kan, backgroundnya kan, ini kan ada background. Saya hapus di sini. Nah ini tadi ada permissionnya, jadi agak susah. Nah saya ganti dulu permissionnya ya. Itu Cihamat. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya hapus loginnya, ini kan terhapus. Seharusnya pada saat kita akses kasetnya itu sudah hilang. Nah, toh. Oh, oke. Baik. Jadi itu. Orang tak bilang kayak gitu. Kira saya kalau di upkey ke kontainer berarti beda sendiri environment-nya. Ternyata gabung. Iya, kalau kita nggak mon, kalau kita cuman copy kayak Docker file ini, kalau kita pakai Docker file kan kita copy. Iya. Copy berarti harus di bit ulang image-nya. Nah, cuman kalau Docker file ini kadang bisa memang mounting atau kalau Docker Compose bisa? Betul bisa juga? Nggak bisa. Yang bisa kita mounting itu pada saat kita mau jalankan kontainernya. Ditanya kalau misalnya kita mau jalankan ini kan Docker file kita build image dulu. Kalau misalnya ada di dalam daftar image, itu kan kita pakai Docker run nama image-nya, misalnya CI hello. Ini saya belum build ya. Jadi Docker CI hello. Di sini kita mounting manual, kita jadi pakai opsi inve. Iya. Mounting inve dan folder hostnya. Kemudian folder kontainernya. Nah, gitu. Ini folder kontainer yang ini misalnya kita ada di web app, ini folder host dari di mana isinya ini CIL di host seperti itu. Eka. Oke, masih ada pertanyaan? Gimana? Tutup nih. Oke, Mika. Oke, misalnya pertanyaan kok. Oke. Siapa yang lain? Yang lain yang mau bertanya? Yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Mumpung nganggur gini pemateri. Nganggur. Ke apa? PA aku pakai Docker pianonya apa? Ada CTF toh. Itu framework-nya pakai Docker kayak jadi. Oh iya, bagus sekali sih. Bisa gampang sekali itu kalau misalnya. Pakai Linux yo. Ya. Supaya Linux. Supaya nggak ganggu ya nuta tuh. Nuta yang lain, nuta yang lain. Pakai Linux. Baru aku install di firmware ya. Tapi kemarin baru ya kasih up saja Docker Compose up, Docker Compose down itu. Oke, mungkin saya tutup ini. Mungkin kalau misalnya yang lain tidak ada yang mau bertanya, kita tutup nih. Ini Meet hari ini bakalan diupload di YouTube. Oh, upload di YouTube, Kak. Oke, Kak.